Halo semuanya, aku dan teman-teman dari kelompok aku akan membahas salah satu topik penting di matematika, yaitu dasar logika matematika. Nah, meskipun terdengar matematika banget, tenang aja, yang akan kita bahas ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Logika membantu kita berpikir lebih runtut, objektif, dan gak gampang kejebak argumen yang salah. Harapannya setelah presentasi ini, teman-teman bisa lebih paham cara kerja logika. Bisa bedain mana argumen yang valid dan mana yang fallacy alias menyesatkan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan kami. Ada aku, Atika, dan ada teman-teman aku. Ada El, terus ada Sofyan, dan juga ada Cindy. Kita bareng-bareng ngerjain ini supaya kita sama-sama belajar dan ngerti logika dengan cara yang lebih asik dan seru. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar logika matematika? Karena logika matematika ngajarin kita cara berpikir yang benar, runtut, dan masuk akal. Kita dilatih untuk menarik kesimpulan yang tepat dari informasi yang kita punya. Misalnya gini, kalau semua manusia bisa berpikir dan aku manusia, maka aku juga bisa berpikir. Nah, itu salah satu contoh logika dasar. Selain itu, logika matematika juga banyak dipakai dalam ilmu komputer, hukum, debat, dan banyak lagi. Salah satu cabang dalam mata kuliah dasar logika ini adalah recognizing fallacies atau mengenali kesalahan dalam berpikir. Contoh fallacy yang sering banget kita temui tuh kayak dia gak setuju sama aku, berarti dia benci aku. Padahal belum tentu kan, bisa jadi dia cuma punya pendapat berbeda. Nah, itu termasuk false dilemma atau penyederhanaan berlebihan. Dengan belajar tentang fallacy, kita bisa tahu kapan suatu argumen itu logis dan kapan cuma kelihatannya meyakinkan tapi ternyata nggak nyambung sama kesimpulan yang diambil. Oke, masuk ke penjelasan selanjutnya. Fallacy atau kesalahan logika itu sering banget kita temuin, bahkan dalam debat politik, berita, sampai postingan viral di media sosial. Dengan mengenal berbagai jenis fallacy, kita bisa jadi lebih kritis saat membaca atau mendengar argumen orang lain. Gak cuma itu, kita juga bisa lebih hati-hati saat menyusun argumen sendiri, biar gak terjebak dalam cara berpikir yang menyesatkan. Intinya, belajar logika itu bukan soal hafalan, tapi soal melatih otak kita untuk mikir lebih jernih dan objektif. 10 types of logical fallacies. Setiap fallacy dalam contoh memiliki nama yang unik dan terdengar bagus. Namun mempelajari dan nama fallacy kurang begitu penting dibandingkan dengan belajar memahami bagaimana kesesatan berpikir sebagai bagian dari membangun kemampuan berpikir kritis. Appeal to popularity. Appeal to popularity merupakan suatu fallacy yang terjadi dengan berpendapat kebenaran itu didapat karena banyak orang yang menjalankan atau menggunakan sesuatu. Ford membuat truk pickup terbaik di dunia. Tentu saja karena banyak orang yang pakai truk pickup Ford dibanding truk pickup merek lain. Oke, selanjutnya ada false cause. Fallacy adalah fallacy yang terjadi dengan mengasumsikan bahwa suatu kejadian disebabkan oleh kejadian yang lain atau suatu kejadian terjadi setelah kejadian yang sebelumnya. Saya letakkan batu kristal di dahi saya 5 menit. Kemudian sakit kepala saya hilang. Batu kristal yang menyebabkan sakit kepala saya sembuh. Appeal to ignorance merupakan suatu fallacy yang menyatakan suatu pernyataan benar karena tidak pernah dibuktikan salah atau sebaliknya. Suatu pernyataan bernilai salah karena tidak pernah dibuktikan benar atau vice versa. Ilmuwan tidak pernah menemukan bukti konkret bahwa aliens pernah mendatangi bumi. Oleh karena itu, setiap orang yang mengklaim pernah melihat UFO pasti berhalusinasi. Hasty generalization adalah fallacy yang menarik kesimpulan umum yang terbentuk dari sedikit sampel atau sampel yang diambil sebenarnya merupakan kasus khusus. Contohnya, 2 kasus leukemia pada anak-anak terjadi sepanjang jalan yang dilewati aliran listrik bertegangan tinggi. Tegangan listrik yang menyebabkan leukemia anak. Limited choice
adalah fallacy yang memaksakan kesimpulan dengan cara membatasi pilihan. Kebanyakan seringkali menggunakan pernyataan yang mengandung antara atau. Contohnya, kamu tidak mendukung presiden, kamu bukan orang yang patriotik. Appeal to emotion adalah fallacy yang digunakan untuk memanipulasi emosi audiens, pendengar, atau pembaca, disbanding dengan logik yang valid untuk memenangkan argumen. Contohnya, dalam suatu iklan ban Michelin terdapat foto seorang bayi berikut dengan ilustrasi tulisan, "Karena begitu banyak yang berada di atas ban Anda." Personal attack merupakan fallacy yang menolak argumen karena fakta subjektif yang tidak relevan terkait dengan orang yang memberikan argumen. Di sini ada contoh dialog Gwen dan Mary. Di sini contohnya Gwen memberitahu Mary bahwa berhenti minum alkohol akan mempengaruhi nilainya dan membahayakan orang ketika Mary berkendara dalam keadaan mabuk. Tapi Mary menjawab, "Saya pernah melihat kamu beberapa kali minum minuman keras agak banyak." Circular reasoning adalah logical fallacy di mana seseorang berargumentasi dengan menggunakan kesimpulan dan premis yang sama. Dengan kata lain, kesimpulan tidak membutuhkan premis. Contohnya adalah warga memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat singgah bagi kaum gelandangan karena orang yang tidak punya pun memiliki hak tempat tinggal sebagai warga. Diversion merupakan logical fallacy untuk sesuatu yang digunakan mengalihkan perbincangan dari masalah utama, sehingga orang atau lawan bicara menjadi teralihkan dari isu yang penting atau relevan sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru. Red herring dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Strawman seringkali muncul dalam berargumentasi dan menjadi informal fallacy berbasis salah interpretasi dari lawan bicara. Agar menjadi sukses, a strawman memerlukan audiens yang ignoran atau tidak terinformasi dalam argumentasi awal. Contohnya adalah ada percakapan dari A dan B. A berbicara, "Hari yang cerah baik." B, "Jika semua hari cerah, kita nggak pernah merasakan turun hujan. Tanpa hujan, kita akan kekeringan dan mati."